tidak menyurutkan semangat dan motivasi kita untuk belajar, Pak Guru memastikan bahwa kalian ini tetap masuk atau tidak berdasarkan hasil tiap hari atau ujian kalian tiap harinya. Nah, untuk memastikan kesiapan kalian, saya minta dari kalian, pertama, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk, Pak? Ada. Ada yang izin juga? Ada. Nah, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru memastikan kehadiran kalian dulu. Seperti biasa ya. Anissa Putri, Apriani, Dian Pertiwi, Alfa ya. Eli Fauzia, Nana. Sebelum Pak Guru memulai proses pembelajaran ke inti, Pak Guru membuat ini dulu, memperkenalkan sebuah briefing dulu, supaya nanti pada proses pembelajaran kita semangat dalam belajar. Oke, kalau Pak Guru bilang tepuk satu, kita bilang oke. Kalau Pak Guru bilang tepuk dua, sambil ulangan dua kali, kemudian bilang oke, kita mulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua. Oke, terima kasih. Nah, pada hari ini teman-teman sekalian, Pak Guru mengajar materi tentang dasar-dasar peternakan. Nah, kalau Pak Guru merefleksi dari apa yang Pak Guru sampaikan minggu lalu, misalnya, banyak hal yang Pak Guru belum sampaikan minggu lalu, karena memang Pak Guru hanya menyampaikan pengantar saja. Kalau kita melihat berbagai macam potensi pakan ternak di lingkungan kita, ya, baik itu yang ada di lahan persawahan atau ladang dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi potensi bahwa ketika kita berusaha di bidang peternakan di Bayan ini secara umum, sangat berpotensi untuk kita dalamkan berbisnis di bidang peternakan. Ya, nah sehingga apa teman-teman sekalian, peternakan di wilayah kita ini, berusaha di bidang peternakan itu sangat potensi berdasarkan potensi alam yang ada, mulai dari potensi rumput yang luas, dari sawah dan lain sebagainya, dari kebun dan berbagai macam jenis kandungan-kandungan yang ada seperti non-organik, misalnya kayak ada jagung, kemudian katu, ada kedelai dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada pakan ternak. Nah, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Pak Guru memulai proses pembelajaran, Pak Guru ingin memastikan bahwa kalian punya pandangan, punya gambaran bahwa di kampung kalian itu sumber pakan itu ada dan banyak. Sumber pakan ya, makanya sekolah kita itu adalah sekolah yang sekolah dengan berbagai macam kekayaan sumber daya pakan yang ada di sekeliling kita, termasuk misalnya di Bayan pada umumnya. Nah, saya berharap dari kalian, memang dari masing-masing kalian dari segi potensi wilayah beda-beda. Misalnya dari sebelah ujung timur, memang potensinya sawah, tetapi tidak menyurutkan petani ini untuk mudah mengakses itu semua untuk mendapatkan pakan ternak atau rumput dan berbagai jenis. Begitu juga dengan misalnya sebelah barat, walaupun mereka berbatasan dengan laut, tetapi memang potensi kebun, kemudian potensi lahan yang biasa digarap oleh petani itu juga mengandung potensi yang baik untuk digalakan karena memang potensi-potensi ini baik untuk kita kembangkan, khususnya budidaya peternakan. Itu kajian-kajian yang harus kita pahami kenapa banyak petani atau orang tua kita memelihara sapi atau berusaha di bidang peternakan. Oke, baik. Teman-teman sekalian atau anak-anak yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita lebih akrab pakai bahasa teman-teman ya. Baik, pakai bahasa teman-teman. Ada yang tahu apa itu pakan? Makanan ternak.
tentang apa namanya? Ya, minimal 6 jenis pakan ternak hijauan gitu. Sebelum kita berbicara tentang jenis pakan ternak yang lain. Ya, ini sebenarnya potensi yang banyak sekali keluarga di daerah ini. Tinggal memeliharanya bagaimana. Untuk gajah jenis odol atau gajah buang. Nah ini kan jenis untuk gajah yang agak pendek gitu kan, tapi berat ya. Bahkan sapi yang makan aja cuma kenyang ya. Gajah berat. Nah, jenis rumput gajah odol ini bukan hanya sapi yang suka, ternyata kambing juga suka. Ya. Rumput gajah yang lain atau rumput raja, kadang-kadang kambing nggak suka. Ya. Karena satu sisi dia agak keras. Gitu. Nah kalau odol itu apa namanya agak pendek, kemudian agak lemes begini, bisa dikonsumsi. Apalagi dia agak muda. Nah. Saya rasa di sekeliling kita, atau di sawah-sawah kita sudah mulai banyak ya. Jenis apa namanya rumput gajah ini ya. Bentar lagi. Nah, ini juga apa namanya tumbuh sembarangan di rumput ini. Ya. Nah, nah tergantung kita. Kadang bangsa daerah kita dia punya nama masing-masing. Ya. Dan itu kaya. Nah ini biasanya kalau sapi seperti ini di Australia. Kalau di Australia di Amerika. Nah ini apa namanya kandungan-kandungan nutrisi dari bahan pakan yang dibutuhkan oleh manusia. Oke. Oke teman-teman sekalian. Oke. Setelah kalian lihat video itu, coba kalian renungkan dan apa namanya mengingat kembali apa-apa saja yang ada di lingkungan kalian berdasarkan video itu. Ya, salah satunya bergaya. Ini kalian bisa juga catat. Karena kita kan sekarang ini belajar tentang dasar-dasar pakan ternak dalam agribisnis peternakan Indonesia. Nah, saya berharap kalian, kalau saya bilang berkhayal juga mengingat kembali mungkin potensi-potensi pakan yang ada di sekeliling kita, baik itu di sawah kita, di kebun kita, ya, ataupun di pagaran-pagaran kampung warga, tempat-tempat rumah. Kayak tadi ada daun gamal, itu sebenarnya yang paling bagus untuk konsumsi ternak kita. Ya, nanti secara praktik juga Pak Guru akan menggambarkan, menjelaskan tentang jenis-jenis pakan ternak ini. Nanti akan Pak Guru apa namanya kenalkan kalian. Kebetulan Pak Guru juga bawa ini pakan ternak yang Pak Guru jelaskan dari video yang tadi. Coba kalian baca. Ada yang mau membaca bisa terus angkat tangan. Oke, silakan dibaca ya. Kita ya baik. Nah, bahan pakan ini sangat banyak sekali di sekeliling kita yang mencakup tentang segala sesuatu ya, segala sesuatu yang biasa atau lazim kita berikan kepada ternak, baik itu berupa bahan organik maupun bahan anorganik. Bahan organik itu apa maksudnya? Bisa rumput, ya. Dan tadi kita sudah tonton videonya itu terkait dengan potensi-potensi rumput yang ada di sekeliling kita. Bisa juga anorganik. Nah, ini dia. Anorganik itu apa saja misalnya? Kalsium, tepung ikan, ya. Untuk apa nangkul itu dibutuhkan oleh ternak? Sama seperti manusia. Mereka butuh kalsium untuk menegakkan tulangnya supaya tulangnya kuat. Tepung ikan itu juga mengandung protein tinggi. Ada kedelai, ya, ada jagung juga, ada bekatul dan lain sebagai sejenisnya. Nah ini semua bahan-bahan
dibutuhkan oleh ternak kita. Bukan hanya biasanya kan kita memberikan ternak itu hanya sebatas dijual saja mayoritas kan. Nah, padahal dalam kandungan nutrisi ternak itu yang dibutuhkan oleh ternak itu bukan hanya rumput sebenarnya. Sama seperti kita. Kalau kita kasih nasi terus atau kasih nasi sama apa namanya sayur kelor terus, maka kita nggak akan terasa nikmat makan, ya. Makanya kita harus ini memperkaya jenis sayuran yang kita konsumsi. Begitu juga dengan ternak, teman-teman sekalian. Ketika kita memperhatikan ternak kita, kalau dia hanya makan jerami terus, maka pertumbuhannya stagnan. Begitu juga kalau kita kasih dia apa namanya kacang tanah, ya kacang tanah lama-lama ternyata dia sakit perut. Ternyata bagusnya ternak itu diberikan dicampur, bahkan yang biasa nggak dikonsumsi saja itu langsung dimakan, ya, karena dicampur. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita memahami kembali berdasarkan kandungan nutrisi daripada kebutuhan daripada ternak kita, ini terbagi menjadi 4. Apa saja? Ada sumber bahan pakan yang mengandung energi, ya, seperti karbohidrat, sama seperti kita yang makan karbohidrat adalah nasi apa jenisnya atau singkong itu pada manusia. Ternak juga begitu, membutuhkan karbohidrat, membutuhkan protein, membutuhkan vitamin, membutuhkan mineral. Dan ini penting sekali untuk pertumbuhan mereka, ternak kita ini. Kenapa? Tiap hari kita cari rumput tapi tidak seimbang kebutuhan pakannya ini, maka kita banyakkan sering lelah saja dari rumput. Padahal kalau kita dikalkulasikan, ya, misalnya kita akan sampai 3-4 kali kita cari rumput untuk ternak kita kan, tetapi sebenarnya mereka nggak terlalu banyak sebenarnya. Kebutuhan mereka itu hanya 20% kali berat badan mereka. Misalnya sapi kita, sapi Bali misalnya, ya, sapi kita yang merah-merah itu, ya, ada juga sapi Jawa. Sapi Bali kita bicara sapi lokal, ya, sapi Bali. Kalau berat mereka yang jantan itu berat misalnya 2 kuintal atau 200 kg, kalau dikali 20% dari berat badannya, ternyata kebutuhan mereka makan itu hanya 20 kilo atau 1 karung saja, 1 karung besar itu dalam waktu 24 jam. Kadang-kadang kan kita mencari untuk naik sampai 2-3 karung, lelah kita, karena kita kejar supaya akhir gede tahun ini supaya pertumbuhannya besar. Tapi sekarang kita masuk pada tahap selanjutnya supaya kita memahami. Pak Guru ingin membentuk kelompok dulu sebentar, ya, untuk kelompok. Kita belajar supaya kita bisa mengklasifikasikan, mengelompokkan jenis-jenis rumput yang biasa kita temukan di sekeliling kita, ya. Nah, dari yang ada ini, Pak Guru ingin kita membagi kelompok. Ada berapa sekali? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Begini saja. Pak Guru bagi jadi 3 kelompok saja, ya. Nah, supaya kita lebih ini hidup masa belajarnya. Pak Guru bagi, ya. Siapa kelompoknya di sini? Oke. Iya, yang mana? Oke. Kita bagi kelompok, ya. Kamu kelompok ini? Hah? Oke. Terus yang pas ini, ya. Hah? Oke. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Untuk menambah motivasi kita dalam ini belajar. Oke, Pak Guru minta toko 1. Ya, toko 1. Toko 2. Oke, terima kasih. Itu melambangkan bahwa ternyata semangat belajar itu masih kuat, masih tinggi. Saya berharap tidak ada yang ngandung. Nah, kira-kira gitu. Kemudian nanti hasil diskusi kelompok kalian akan presentasikan satu-satu, ya. Kalian presentasikan satu-satu. Oke? Ada yang kesulitan, ya? Ada dari ini. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan supaya kalian bisa presentasi dalam kelompok nanti terkait dengan apa yang kalian pelajari pada hari ini. Apa kesulitannya?
Bagaimana ini? Ada yang punya presentasi juga? Oke, kelompok 1 katanya sudah siap presentasi juga. Nah, saya berharap ada argumentasi atau pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 terkait dengan kelompok 1. Mungkin saja di daerahnya ada yang kelebihan jenis bahan pakan yang lain sehingga bisa mendukung argumentasi dari kelompok 1 ataupun yang disebut bisa jadi juga tidak ada di wilayah kita. Oke, berdasarkan lembar kerja siswa ini. Oke, silakan. Kelompok 1 jenis bahan pakan hijauan yang ada di sekeliling. Oke, berdiri ya caranya, berdiri. Silakan berdiri. Oke, ada pesanan, ada teman-temannya, Oke, silakan. Karena biasa aja di sana aja. Berdiri ada temannya. Daun kaca, jagung, gajah, daun gamal, daun pisang, ini bagus juga, baik. Ya, oke, baik. Silakan dulu. Nah, itu jenis-jenis bahan pakan yang ada di sekelilingnya, mungkin saja di sekeliling orang-orang di kelompok 1 ini. Nah, bisa jadi di kelompok lain juga banyak yang berbeda, banyak yang ada dan juga banyak yang tersedia menerima, tetapi di tempat lain tidak ada. Nah, ada yang mau menyangka atau menambah dari kelompok 1 enggak? Atau ada yang mau menambahkan? Hah? Ada yang menambahkan? Oke, silakan nambah. Hubungan apa yang oke, silakan nambah. Daun singkong apa lagi? Oke. Itu banyak sekali ya di keliling kita. Termasuk rumput kaki juga iya, banyak alam-alam juga iya, daun duri juga ada, daun apa namanya? Lamtoro juga ada. Ada yang tahu daun lamtoro kan? Lamtoro. Hah? Daun lamtoro itu belandingan kalau belandingan. Itu kandungan nutrisinya sama dengan gamal, paling bagus sebenarnya. Berdasarkan hasil penelitian ternyata daun gamal sama lamtoro atau belandingan bisa meningkatkan pertumbuhan daging itu 1 kilo selama 1 bulan. Nah, silakan kalian cari di internet untuk memastikan. Itu dari hasil penelitian yang menggambarkan bahwa hasil penelitian itu mengatakan bahwa ketika dia mengkonsumsi daun gamal dengan lamtoro atau belandingan dia meningkat, bisa tingkat pertumbuhan dagingnya pesat sekali, tinggi sekali dibanding dengan pakan jenis lain. Tetapi memang karena beberapa jenis ternak itu atau beberapa ternak itu karena tidak biasa, dia nggak suka dengan makan belandingan atau lamtoro atau gamal tadi. Tetapi kalau dibiasakan itu sangat bagus teman-teman sekalian. Karena apa? Nilai kandungan nutrisinya sangat tinggi. Oke, kelompok 1 sudah selesai ya. Kita lanjut kelompok 2 atau kelompok 3 dulu? 2. Oke, mau duluan kelompok 2. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 presentasi. Nah, terkait dengan bahan pakan yang mana? Oke. Ya, oke. Nah, kita setelah menjelaskan di kelompok 2 tadi, ada tambahan nggak dari kalian? Dari 4 jenis sumber pakan energi yang dibutuhkan oleh ternak tadi? Hah? Tidak ada. Clear berarti ya? Nah, kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3, silakan berdiri Bahan pakan ternak yang merupakan sumber protein, sumber vitamin dan sumber mineral yang kamu ketahui. Tepung darah, tepung daging termasuk sumber protein. Sedangkan sumber vitamin itu minyak hati ikan tuna, minyak jagung, dan mineral makro dan mineral mikro. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah saya berharap
Ada yang menyimpulkan dari materi tadi? Sedikit ada yang berbicara terkait dengan bahan pakan dari sumber hijauan, kemudian bahan pakan sumber energi, kemudian apa namanya? Atau yang menambahkan. Nah, saya yakin kalian adalah siswa yang apa namanya kuat, siswa yang terus semangat untuk belajar. Nah, sehingga semangat dan kekuatan inilah kemudian menjadikan kita orang, dan keterbatasan itu tidak keterbatasan itu tidak menjadi hambatan kita untuk bersemangat dan berjuang, tetapi hambatan itu menjadi kekuatan kita untuk berjuang, untuk selalu bersemangat apalagi dalam menuntut ilmu. Oke? Nah, sehingga tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Oke, tergambar dari semangat kalian, dari apa yang kalian sebagai penutup, refleksi kembali ya, ini. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bahan pakan hijauan, kemudian bahan pakan sumber energi dan kandungan-kandungannya. Lalu setelah kita pelajari itu, kemudian kita mencoba menginternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di lingkungan kita banyak sekali yang ada di lingkungan kita. Itu semua kandungan hijauan dari semangat. Nah, yang salah satunya adalah kita akan mencoba bagaimana kemudian merefleksikan kembali dengan apa? Kita bertemu di pelajaran selanjutnya ya. Kita efektifkan proses pembelajaran ini. Yang selanjutnya adalah